Jadi nanti di minggu depan, nggak minggu depan ya, berarti ya setelah Lebaran ya. Perkuliahan setelah Lebaran itu nanti ada kuliah umum yang membahas tentang finansial teknologi. Jadi ini mungkin dasarnya gitu ya, dasarnya untuk teman-teman bisa masuk ke finansial teknologi. Nah, apa yang kita pelajari hari ini nanti yang pertama adalah kondisi keuangan di Indonesia, kemudian revolusi industri keuangannya, kemudian aktivitas perbankan, ya, kemudian ada produk-produk perbankan, yang terakhir yang paling banyak itu biasanya studi case, ya. Jadi materinya sebenarnya sedikit untuk hari ini, tapi yang banyak nanti study case-nya, ya. Jadi ini pasti teman-teman sudah tahu gitu ya, untuk produk perbankan itu pasti sudah sangat familiar yang nanti akan saya bahas. Kemudian kondisi keuangan pun juga teman-teman pasti kalau yang sudah sering baca berita atau bahkan di sosial media ya sekarang sudah sering dibahas tentang bagaimana sih kondisi keuangan atau kondisi perbankan di Indonesia. Ada permasalahan apa sih gitu ya? Ada pencurian data atau lepasnya data ke orang lain gitu ya, itu kan sudah sekarang sudah bisa dengan mudah diakses oleh siapapun gitu ya. Di sosial media itu sangat membantu sekali untuk penyebaran berita seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa permasalahan di dunia perbankan, khususnya pada sistem perbankannya yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah terkait dengan keamanan cyber. Teman-teman pasti mungkin sedikit banyak gitu ya, pernah mendengar bahwa regulasi yang ada di Indonesia itu kurang begitu mengikat terkait dengan keamanan cyber. Padahal dunia perbankan ini ya, sistemnya itu sudah berubah dari tradisional ke digital, ya sudah mulai ada perubahan-perubahan ya tanpa teman-teman sadari. Mungkin sudah, kalau dulu kalau kita ke bank gitu transfer itu harus antri panjang, kalau sekarang kita tinggal pakai handphone kita transfer. Nah, mengenai keamanan cyber seperti ini yang regulasinya kurang begitu mengikat gitu ya, kurang begitu menaungi sehingga hacker-hacker nih suka sekali gitu ya dengan sistem perbankan di Indonesia gitu ya, kayak sasaran empuk gitu. Nah, ini mungkin sudah mulai diperbaiki ya, karena memang pemerintah ini tugasnya ya untuk masalah keamanan cyber. Kemudian masalah pelindungan data dan transaksi nasabah ya, ini sedikit banyak juga dari instansinya itu harus punya regulasi sendiri, karena ini dari dulu ya, dari mulai tradisional sampai perubahan sekarang ini ke dunia digital atau transaksi digital pun permasalahannya sama ya, pelindungan data dan transaksi nasabah. Bukan hanya data tapi juga transaksi yang harus dilindungi ya, karena itu salah satu identitas ya dari nasabahnya ya, yang keamanannya harus dijaga gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari instansinya. Kemudian penipuan ya, sistem perbankan itu rawan sekali adanya penipuan, baik itu dari instansi pelaksananya gitu ya, oknumnya, atau mungkin dari orang lain gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin di Indonesia harus diperketat gitu ya, entah dari regulasinya gitu ya. Kalau regulasi sepertinya sudah ya untuk penipuan ini gitu ya. Bahkan sekarang yang mentransfer harus orangnya sendiri gitu ya. Kalau contoh kasusnya. Kemudian pencucian uang. Nah, ini yang mungkin pencatatan transaksi di Indonesia untuk sistem perbankan sudah bagus, tapi untuk mengatasi pencucian uang itu sulit sekali gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia gitu ya. Untuk masalah pencucian uang ini sering sekali terjadi, bahkan tanpa kita sadari pun. Kalau teman-teman mungkin pernah tiba-tiba ada masuk dan keluar uang secara
cepat gitu ya, itu pun termasuk mungkin salah satu pencucian uang yang nominalnya ratusan juta gitu ya. Itu kan biasanya ada gitu ya, di kalau teman-teman mencetak buku tabungan itu ada gitu ya. Kemudian kecurangan investasi atau deposito, dan mungkin permasalahan-permasalahan lain yang belum saya tulis di sini ya. Nanti bisa teman-teman sambil mencari, kalau penasaran gitu ya tentang masalah pada sistem perbankan, kita bisa diskusikan bersama-sama. Nah, kita mulai dulu dari kondisi keuangan di Indonesia. Ini saya ambil data tahun 2013 ya untuk perbankan di Indonesia. Kita bisa lihat sebarannya pada peta yang di bawah ini. Ternyata kalau kita lihat yang ungu di sini ada kriterianya ya, teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang ada di dunia, nah ini berdasarkan survei McKinsey tahun 2013, ini juga datanya tahun 2013, penggunaan uang tunai dalam transaksi retail Indonesia sebesar 99,4%. Ini masih tahun 2013 ya. Jadi di tahun 2013 ini orang masih belum percaya tentang transaksi digital. Ya, sistem perbankan digital itu belum terlalu percaya. Kemudian tingginya Gini rasio. Ya, Gini rasio itu biasanya untuk alat ukur indeks pembangunan manusianya. Kalau Gini rasionya rendah, kalau Gini rasionya rendah berarti IPM-nya rendah juga, gitu. Indeks pembangunan manusianya juga rendah. Nah, ini 0,393 tahun 2017. Kemudian infrastruktur transaksi non tunai tidak terdistribusi merata, ya. Jadi mungkin pada tahun ini ya, kalau sekarang kita jumpai mesin-mesin untuk transaksi non tunai sudah banyak ya. Sekarang menggunakan QRIS gitu ya. Jadi sudah banyak dijumpai. Tapi kalau di tahun 2013 dan 2017 itu memang sedikit sekali ya untuk infrastruktur transaksi non tunainya. Kemudian untuk indeks literasi keuangannya diukur dari OJK itu sekitar 29,66% pada tahun 2016. Ya. Dan di tahun 2013 itu ada 21,84%. Sekarang kalau kita lihat lagi mungkin sudah sekitar 40%. Ya, ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, kalau pada tahun ini gitu ya, saya ambil data di sini itu hanya 36%. Kalau kita hitung-hitung, hanya 36% penduduk Indonesia dewasa yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal. Ya, biasanya malah satu keluarga itu kalau di desa hanya punya satu tabungan aja gitu ya, atau rekening aja. Kalau sekarang di satu keluarga pun ya semuanya punya rekening gitu ya. Kalau dulu mungkin karena sosialisasinya kurang gitu ya, kemudian infrastrukturnya juga masih kurang, jadi sedikit sekali untuk penyebaran mengenai informasi-informasi terkait dengan manfaat dari pembukaan rekening bank. Ya. Yang mulai pertama kali itu BRI ya, Simpedes itu ya, jadi itu sudah langsung masuk ke desa-desa gitu. Diikuti dengan perbankan lainnya, BNI, Mandiri, BCA dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa sistem perbankan ya, industrinya atau perbaikan evolusinya gitu ya, itu tak lepas dari pengaruh revolusi industri 4.0. Ya, kalau kita bisa lihat untuk revolusi industri pertama kita hanya diperkenalkan manufacturing mekanik gitu ya, manual pada tahun 84. Untuk revolusi industri kedua kita diperkenalkan dengan produksi menggunakan mesin listrik. Ya, jadi buruhnya masih ada tapi semua pekerjaannya sudah diganti dengan listrik. Kemudian tahun 1970 revolusi industri 3 ya, 3.0 ini memperkenalkan utilitas yang lebih tinggi, adanya pengaruh IT terhadap mesin-mesin produksi gitu ya. Jadi pekerjaannya sudah mulai dikurangi ya, karena memang pada saat 1820 itu prosesnya itu karena banyaknya tenaga kerja yang meninggal akibat mesin tersebut gitu ya. Maksudnya kecelakaan kerja ya, K3-nya.
Kemudian sekarang ini adalah revolusi industri yang keempat, mengenalkan cyber physical system. Ya, nah ini banyak sekali mempengaruhi sistem perbankan. Jadi mengubah model, ya. Tradisionalnya masih ada, tapi ada beberapa yang diubah gitu ya. Misalnya transaksi-transaksi tertentu sekarang sudah tidak bisa di perbankan, diubah ke digital gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah aktivitas perbankannya. Kalau tadi perubahan modelnya, kenapa bisa berubah ya? Karena tadi ya, salah satunya adalah efek dari revolusi industri. Nah, sekarang aktivitas perbankan itu kalau secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penghimpunan dana. Ya, ini bertujuan untuk memperoleh penerimaan dana yang dilakukan melalui penyaluran dana. Ya, bisa berasal dari dana sendiri, instansinya sendiri, atau dana dari deposan ya, yang punya deposito di perbankan, kemudian ada dana pinjaman, kemudian ada sumber dana lain, investor-investor gitu ya. Kemudian ada yang namanya penggunaan dana, ya, dana yang dihimpun ini nanti akan digunakan gitu ya. Jadi di sistem perbankan ya kita tahu pasti uangnya akan muter gitu ya. Nominal kita di tabungan segitu, tapi sebenarnya di dalam perbankan itu keuangan kita diputar gitu ya. Nah, dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan kemudian disalurkan untuk memperoleh keuntungan dan menutup biaya-biaya operasional. Ya, misalnya cadangan likuiditas, kemudian disalurkan untuk kredit, kemudian untuk investasi, kemudian untuk aset tetap dan investasi. Kalau teman-teman membuka rekening perbankan itu sebenarnya di belangkonya di bagian belakang itu sudah ada perjanjiannya. Ya, makanya biasanya kita diminta untuk memparaf. Ya, kalau teman-teman baca satu-satu uangnya akan kemana aja itu sudah ada sebenarnya di manifest di belakangnya. Gitu ya. Jadi untuk perbankan itu kita sudah tahu ya bahwa uang kita itu nominalnya tetap, tapi ternyata uangnya itu digunakan untuk menutup tadi ya, memperoleh keuntungan dan menutup biaya-biaya operasional. Nah, kemudian ada beberapa produk-produk utama perbankan gitu ya. Ada yang namanya kredit pasif, ada yang kredit aktif gitu ya. Kita bahas dulu produk dengan kredit pasif. Yang pertama adalah tabungan. Ya, teman-teman tahu ya, tabungan ya pengertiannya adalah simpanan pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Uangnya punya nasabah sendiri, ditarik oleh nasabah sendiri, gitu ya. Kemudian ada yang namanya giro. Giro ini biasanya disebut dengan rekening koran. Ini adalah simpanan pada perbankan yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek, dilihat giro ya, atau surat perintah pembayaran, atau dengan pemindahan bukuan, pemindahan pembukuan. Ya, bisa kita transfer lah istilahnya gitu ya. Kemudian deposito. Nah, teman-teman pasti sudah familiar juga dengan yang dinamakan deposito. Ini adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesudah jangka waktu tertentu. Jadi pada saat kita mau mendaftarkan deposito gitu ya, di sana langsung dituliskan mau diambil kapan. Jadi kita nggak bisa ngambil sewaktu-waktu, nggak kayak tabungan. Ya, misalnya jangkanya biasanya terminnya 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan gitu ya, tergantung dengan kesepakatannya. Kemudian deposit on call. Ini adalah simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi sebelum melakukan pengambilan pihak penyimpan atau yang punya deposito harus memberitahukan kapan akan melakukan pengambilan kepada bank. Ya, dengan apa tadi? Kayak cek gitu ya, ada belangkonya sendiri untuk deposit on call. Kemudian di sini ada produk kredit aktif ya, dibagi menjadi 3, ada kredit menggunakan rekening koran, ada kredit dengan accept, ada kredit dengan reimburse. Ya, untuk kredit aktif itu ada 3. Teman-teman mungkin bisa sambil mencari jenis-jenis produknya ya, karena di tiap perbankan itu yang namanya kredit rekening koran namanya berbeda-beda ya, tapi secara umum dari Bank Indonesia ini ada 3. Kredit rekening koran ini adalah kredit yang dapat diambil sesuai dengan kebutuhan
debiturnya ya atau peminjamnya dengan jaminan surat berharga atau barang yang ada nilainya ya. Kemudian kredit aksep ini adalah pinjaman yang diberikan dengan cara mengeluarkan wesel. Nah, teman-teman mungkin belum pernah tahu ya bentuk wesel ya. Nah, sambil di googling bentuk wesel itu seperti apa gitu ya. Saya lupa menyertakan gambar di sini. Kemudian di sini ada kredit reimburse. Ini adalah pembayaran atas barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Biasanya kita sebut sebagai pajak luar negeri. Ya, itu adalah kredit reimburse atau kredit aktif. Kemudian produk-produk yang lainnya berupa jasa lalu lintas moneter, ini adalah transaksi transfer uang gitu ya, atau pengiriman uang. Kemudian ada inkaso atau collection, ini adalah sebuah kuasa oleh perusahaan atau perseorangan kepada perbankan untuk penagihan piutang. Jadi misalnya kita teman-teman nih punya piutang, gitu ya. Kita nggak bisa nagih sendiri, bisa menggunakan inkaso. Perjanjiannya terhadap perbankan atau instansi lain untuk menagihkan hutang sebesar sekian kepada siapa pada termin keberapa gitu ya. Jadi ada yang namanya transaksi inkaso. Kemudian ada yang namanya transaksi diskonto. Ini adalah pemberian jasa atas pembelian dan penjualan surat-surat berharga yang dijamin oleh bank yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian di dalam suatu perbankan ternyata ada yang namanya instrumen non-tunai. Karena kita sudah tahu digital itu merubah proses sistem perbankannya. Perbankan di Indonesia sudah menggunakan nih sekarang instrumen non-tunai. Ya, atau kita sebut alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Ini adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, atau kartu debit. Ya, jadi selain produk-produknya kredit tadi ya, pasif, aktif, kemudian transaksi transfer atau tunai. Nah, sekarang ada yang namanya instrumen non tunai atau kita sebut APMK. Ya, di sini adalah ada pengertiannya bahwa kartu pembayaran tersebut menggunakan pita magnetik untuk kartu ATM, kartu debit, serta teknologi chip untuk kartu kredit. Ya, bahkan sekarang sudah ya, untuk ATM itu sudah ada teknologi chipnya gitu ya. Nah, kartu ini digunakan sebagai media akses terhadap fitur layanan dari akun atau rekening nasabahnya, baik rekening simpanan maupun ke rekening kartu kredit. Ya, nah APMK ini secara umum ada 3 ya. Nah, waktu pertama kali diterbitkan itu ada 3, ada yang namanya kartu kredit, kartu ATM, ada kartu debit. Kemudian di dalam kartu-kartu ini terdapat yang namanya uang elektronik. Ya, uang elektronik ini pengertiannya adalah uang tunai yang nominalnya diubah ke dalam bentuk elektronik. Jadi punya kedudukan yang sama, 100.000 tunai itu sama dengan 100.000 uang elektronik. Ya, tidak ada perbedaannya. Nah, uang elektronik ini pertama kali harus, kalau teman-teman mau mempunyai uang elektronik, harus disetor di awal transaksi, disimpan dalam media tertentu ya, kartu-kartu ini. Kemudian ini bukan merupakan simpanan atau tidak dijamin dan tidak memperoleh bunga. Jadi nominalnya sama gitu ya. Dan fungsi utamanya adalah sebagai alat pembayaran. Ya. Pasti relate sekali gitu ya, karena teman-teman sudah melakukan ini gitu ya. Bagaimana mengubah uang tunai ke dalam uang elektronik ya, teman-teman pasti sudah familiar lah. Nah, ini kemudian penggolongan APMK berdasarkan fungsinya, kita bisa lihat di sini ada yang namanya credit card, ada yang namanya debit card, ada yang namanya charge card, ada yang namanya cash card. Ya, untuk cash card mungkin di Indonesia belum terlalu familiar gitu ya, atau bisa kita kenal kalau di Play Store atau untuk pembayaran antar negara ya, kita gunakan PayPal ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin?
Ya, Rafa, boleh. Bu, mau nanya Bu, kan tadi ada yang namanya APMK ya Bu. Nah itu kan pada saat itu peraturannya dibuatnya sudah dari lama ya Bu. Nah karena udah ada sekarang kayak macam e-money seperti itu Bu, itu masuknya kemana ya Bu? Gimana? E-money ya, masuk ke mana? Nah, E-money tetap masuk APMK ya. E-money itu masuk ke APMK. oh oke Bu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin teman-teman sudah mulai ada gambaran nanti saya tugas besarnya apa ya, gitu ya. Sudah boleh loh mulai milih kelompok ya. Jadi sambil saya cerita teman-teman juga bisa untuk memilih kelompoknya ya, dimasukkan di LMS. Ya. Banyak sekali meletakkan study case biar teman-teman ada gambaran untuk apa nanti, untuk tugas besarnya. Jadi latar belakang untuk tugas besar itu harus sudah tahu gitu ya. Kenapa mengambil permasalahan ini, dianalisisnya ini, kemudian nanti dicari tujuannya ini ya karena ini gitu ya. Jadi harus teman-teman sudah mulai mencari-cari gitu ya. Berarti kenapa saya ambil persoalan finansial teknologi? Ternyata karena mungkin transaksi finansial teknologi sudah banyak gitu ya. Jadi sudah bisa mulai dicari latar belakangnya gitu ya. Biar nanti setiap minggunya teman-teman bisa nyicil. Nanti pada saat presentasi tugas besar ya bisa kita laksanakan sebelum UAS. Oke, yang pertama study case di EDC. Ada yang tahu EDC? EDC apa sih? Bu. Dewa ya. Yang biasanya kalau buat di toko-toko itu yang buat menggesekkan kartu itu ya Bu. Betul. Tahu ya mesin EDC ya? Yang biasanya kalau kita mau bayar di supermarket atau di Indomaret gitu ya, ada mesin bentuknya agak panjang gitu ya untuk menggesekkan kartu, itu namanya mesin EDC. Nah, mesin EDC ini sebenarnya proses transaksinya cukup panjang gitu ya, di Indonesia itu cukup panjang. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, pemegang kartu melakukan transaksi ya ke government, tercatat pertama kali ke government, kemudian dari government memberikan approval masuk ke acquiring bank, baru masuk ke perbankan yang punya otoritas terhadap kartu tersebut. Ya, nanti tagihannya atau invoice-nya masuk ke pemegang kartu. Cukup panjang ya. Jadi sekali transaksi itu sebenarnya prosesnya sepanjang ini. Ya. Karena apa? Data dari government, acquiring bank, dan perbankan di Indonesia itu belum terpusat, belum jadi satu. Jadi transaksinya masih panjang. Acquiring bank itu apa sih? Ini adalah bank yang dapat menerima dan memproses transaksi pembayaran dengan kartu kredit maupun debit berdasarkan lisensi dari Visa International atau Mastercard International. Kemudian ada yang namanya issuer bank, ya. Issuer bank ini adalah bank yang menerbitkan kartu kredit atau kartu debitnya berdasarkan lisensinya, ya. Jadi kita mendaftar kartu kita kemana gitu ya, itu adalah issuer bank-nya. Kemudian otorisasi ini adalah persetujuan dari bank atas suatu transaksi, ya, otorisasi. Ya, teman-teman sudah ada gambaran ya untuk proses transaksi EDC. Oke, selanjutnya e-money, ya tadi yang ditanyakan. E-money ini masuk mana? Masuk APMK, betul. Dalam satu transaksi e-money, pihak-pihak penyelenggara yang terkait ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 instansi yang terkait pada satu kali transaksi menggunakan e-money.
Lagi-lagi kenapa? Karena data di Indonesia belum terpusat ya. Setiap instansi masih punya datanya masing-masing. Yang pertama kita mulai dari pemegang kartu, kemudian masuk ke prinsipal. Prinsipal ini apa? Bank atau lembaga non-perbankan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistemnya atau jaringan antar anggotanya. Ya. Kemudian masuk ke penerbit. Ini adalah bank atau lembaga non-perbankan yang menerbitkan uang elektronik. Ada yang namanya acquirer. Ini adalah bank atau lembaga non-perbankan yang melakukan kerjasama dengan merchant-nya. Ya, kemudian ada pedagang. Ini adalah penjual barang ya, atau jasa yang menerima pembayaran. Kemudian ada proses clearing. Ya, proses clearing dilakukan oleh penyelenggara clearing. Ini adalah bank atau lembaga non-perbankan yang menghitung hak dan kewajiban keuangan setiap penerbit dan acquirer banknya dalam satu transaksi uang elektronik. Yang terakhir adalah penyelenggara penyelesaian akhir. Ini bisa jadi dari perbankan atau lembaga non-perbankan yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh proses transaksinya. Ya. Jadi kalau kita sekarang, wah gampang sekali nih menggunakan electronic money gitu ya. Tapi ternyata proses di dalamnya cukup panjang. Ya, kalau di Indonesia cukup panjang. Untuk apa? Menghindari adanya fraud di dalam suatu proses e-money. Karena electronic money ini kan kebanyakan kalau kartu-kartu di electronic money ini tanpa menggunakan PIN ya. Jadi banyak sekali masalah mungkin yang dapat timbul ya pada saat transaksi. Nah, ini adalah beberapa lembaga perbankan dan non-perbankan yang menerbitkan uang elektronik. Ada BCA, Mandiri, Bank Mega, dan lain sebagainya nih ya. Mungkin sekarang sudah banyak ya, bertambah banyak sekali gitu ya. Ini saya ambil tahun 2021. Nah, sekarang mungkin sudah banyak sekali berkembang. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah lembaga non-perbankan. Ada Indosat, ada Telkomsel ya, sekarang sudah nggak ada ya, Tikes ya. Jadi dia akan apa ya, kena seleksi alam sendiri gitu, Excel tunai dan lain sebagainya. Ini sekarang juga ada Dana dan lain-lain ya, yang ada di sini OVO, gitu ya. Jadi banyak sekali uang elektronik yang bermunculan. Kemudian di sini ada yang namanya kartu ATM atau kartu debit. Ya, pihak-pihak terkaitnya hampir sama, ada pemegang kartu, prinsipal, penerbit, acquirer, pedagang, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Tugasnya hampir sama. Ya, tugasnya hampir sama. Kemudian untuk kartu kredit pun juga sama ya, pihak-pihak yang terkait. Jadi belum ada perbedaan yang signifikan gitu ya kalau kita menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan juga electronic money terkait dengan penyelenggaranya. Ya, semuanya masih memegang data transaksi masing-masing dengan di sini ada definisinya pun juga masih sama gitu ya. Nanti mungkin seiring berkembangnya zaman gitu ya, prosesnya pun juga mungkin akan lebih singkat ya. Baik kalau di kita mungkin sebagai pengguna sudah cukup enak gitu ya digunakan ya, tapi kalau untuk dari pihak-pihak yang terkait pun mungkin bisa dikurangi gitu ya. Ketika datanya sudah terpusat kan lebih mudah gitu ya mengaksesnya, atau secara sistem perbankannya lebih mudah ya. Nah, ini kalau secara transaksi ya, ini proses otorisasi, batching, settlement, dan juga funding kartu kredit ya. Pada sebuah kartu kredit ini prosesnya cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Kalau sebagai pengguna nggak kerasa gitu ya, tapi kalau nanti teman-teman sudah bekerja di salah satu pihaknya dari proses ini kan mungkin kelihatan gitu ya. Ini kok transaksi ini nggak muncul-muncul di saya gitu ya. Oh, ini transaksi ini kok beda gitu ya antara nominalnya dan lain sebagainya gitu. Ini kalau kita bisa lihat dari mulai pelanggan melakukan transaksi
Kemudian di pihak merchantnya atau pedagangnya dia menggesek kartunya menggunakan EDC, ya. Kemudian memasukkan detail transaksinya. Dari sini kita masuk ke verifikasi, ya, akuiran banknya. Kemudian ada proses pertama ini dari pedagangnya, ya, bisa melakukan penolakan transaksi terkait dengan issuer perbankannya, ya. Jadi prosesnya ke bawah dulu, baru kalau berhasil merchantnya mengatakan bahwa pembayarannya sukses. Kalau tidak berhasil berarti ya tolak transaksi pembayaran. Kemudian yang di sebelah kanan ini kan proses-proses terkait yang mungkin tidak tanpa kita sadari gitu ya, itu masuk ke dalam proses yang ada di dalam transaksi kita. Oke, nah ini elektronifikasi pembayaran terkait dengan APMK yang tadi sudah kita bahas. Di sini ya ada beberapa macam elektronifikasi pembayaran yang bisa kita gunakan gitu ya. Sekarang sudah ada yang namanya mesin EDC dan juga ATM. Nah ini ya gambarnya gitu ya. Kalau dulu mesin EDC itu nggak bisa dibawa kemana-mana, ada hubnya atau ada kabelnya. Kalau sekarang sudah bisa menggunakan WiFi ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Bahkan kalau sistem COD ya di Tokopedia kalau nggak salah ya, beberapa kurirnya sudah difasilitasi EDC ya. Jadi kalau sistemnya COD kita bisa gesek langsung dengan menggunakan kartu. Ya, ini adalah salah satu bentuk elektronifikasi pembayaran pada sistem perbankan. Nah, kemudian di sini ada definisi mobile EDC ya, teman-teman pasti sudah familiar sekali dengan EDC gitu ya. Ini adalah terminal pembayaran bergerak dengan baterai dan koneksi komunikasi data melalui GPRS, jaringan GSM tri-band, dan dapat digunakan sebagai terminal pembayaran elektronik seperti ATM, debit, credit card, dan juga sekarang electronic money ya sudah ada gitu ya. Nah, jika sebelumnya sebagian besar EDC ini menggunakan kabelat ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka sekarang ini EDC sudah tidak menggunakan kabelan lagi gitu ya. Karena apa? Lebih mudah dibawa-bawa gitu ya. Setiap orang bisa melakukan transaksi dimanapun. Dan sekarang mungkin tidak sebesar dulu ukurannya ya. Kalau dulu ukurannya mungkin cukup besar ya, hampir satu buku gitu ya. Nah sekarang sudah mulai mengecil gitu ya ukuran EDC itu. Kemudian di sini karakteristik dari perbankan di masa depan. Ya. Jadi sebenarnya analis itu sudah bisa memproyeksikan kira-kira ke depannya sistem perbankan ini akan berubah menjadi apa sih gitu. Indonesia siap atau enggak? Nah, untuk analisis Indonesia siap atau enggak dengan karakteristik perbankan di masa depan itu sedang dikaji. Ya, jadi banyak sekali penelitian terkait dengan persiapan Indonesia untuk menghadapi misalnya neobank. Kemudian Indonesia menghadapi blockchain, Indonesia menghadapi cryptocurrency dan lain sebagainya. Ya. Dan nanti karakteristik perbankan yang sudah dipetakan oleh analis perbankan ini misalnya adalah cashless. Jadi nanti kita mungkin akan menghadapi yang namanya cashless society. Ya, nggak ada lagi yang namanya uang tunai. Kemudian ada back of mind. Ini lebih banyak transaksi virtual dan otomatis daripada transaksi tradisional. Kemudian engagement, ini seiring dengan adanya pembayaran dan mobilitas yang sudah terintegrasi nantinya, ini transaksi-transaksi potensial mungkin akan terjadi tidak hanya di lingkungan perkotaan tapi juga di pedesaan. Kemudian terjadi reject cost, ini sebagai solusi inovatif gitu ya, perbankan di masa depan. Nah, infrastruktur seperti ini akan mengurangi biaya transaksi kita, ya. Jadi mungkin biaya adminnya jadi lebih kecil gitu ya, karena apa? Tadi memotong banyaknya proses transaksi.
Ya kalau tadi teman-teman lihat prosesnya masih terlalu panjang gitu ya. Kalau nanti ke depannya kita berharap prosesnya bisa dipotong sehingga biaya-biaya admin yang tanpa kita sadari mungkin terpotong itu menjadi lebih kecil gitu ya. Walaupun memang masih ada tapi menjadi lebih murah lagi ya. Kemudian increase access to loans gitu. Jadi perbankan sudah mulai percaya untuk memberikan kreditnya terhadap customer. Ya, karena semua transaksi sudah tercatat dengan baik gitu ya. Setiap orang pernah melakukan transaksi elektronik, jadi trackingnya akan lebih mudah. Ya, intinya di situ. Kemudian ada yang namanya data driven. Jadi ini adalah adopsi pembayaran elektronik yang lebih besar, akan ada lebih banyak data sehingga riset-riset di dalam sistem perbankan lebih mudah gitu ya, tidak harus kita menggunakan kuesioner, memberikan kuesioner kita kepada orang-orang nasabah gitu ya, orang-orang lain gitu ya. Nah, dari data driven ini kita bisa langsung menghadapi yang namanya big data, jadi lebih mudah untuk menganalisis dan bisa mempersiapkan ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, sehingga apa, mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi di dalam suatu sistem perbankan. Ini contoh-contoh dari teknologi pada APMK. Ya, ada banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Nanti kalau Bu bentuknya seperti apa boleh sambil di googling ya. Ini karena saya pindah PPT ya, jadi nggak ada gambar-gambarnya ini. Kemarin di PPT sebelumnya ada gambar-gambarnya. Nah, kemudian di sini beberapa gambar-gambar terkait dengan misalnya nanti ada Mastercard, ada credit card gitu ya. Teman-teman pasti sudah familiar gitu ya dengan bentuk-bentuknya. Ya, kalau sudah punya pasti sudah tahu gitu ya bentuk Mastercard itu seperti apa sih. Ternyata ada nama bank penerbitnya, ada logo hologramnya, ada logo Mastercard-nya, ada nomor kartu tercetaknya ya 16 digit, kemudian ada chipnya ya, ada chipnya, ada masa berlakunya. Kemudian kalau tampak belakang di sini ada nomor telepon call center, ada magnetic strip di mana ini nggak boleh rusak ya, nggak boleh tergores dalam, tidak boleh tergores sampai kelihatan kartunya, nggak boleh ya. Kemudian ada panel tanda dengan background logo Mastercard ya di sini. Kemudian ada term and condition-nya ya secara umum yang harus diketahui oleh nasabahnya atau pengguna kartunya. Kemudian di sini yang paling belakang, paling bawah ini ada logo Sirus. Kemudian di sini ada ciri fisik kartu Visa. Ya, jadi di sini ada ciri fisik kartu Visa. Secara umum sama ya dengan Mastercard, hanya logonya saja di sini Visa gitu ya. Kemudian di nomor 9 panel tandanya ya gambarnya Visa. Tulisannya adalah Visa. Kemudian di paling bawah ini adalah logo plus. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah study case juga untuk credit card analytic. Oh, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kesenangan cerita. Ya, Alfi, boleh. Saya mau nanya terkait yang kasus baru-baru ini PayTrend. Itu kan kalau saya lihat dari yang PPT dari pemilik itu kan kayak nggak ada pihak yang memerlukan suatu uang gitu ya, menurut pemahaman saya. Cuman dan setahu saya PayTrend tuh kasusnya tidak mengantungi izin OJK, tapi kenapa usaha pemilik tuh menggaung-gaungkan butuh sejumlah uang gitu? Itu uangnya untuk apa ya Bu? Sama disalurkan kemana uangnya? Oke, ya PayTrend ini sebenarnya masalahnya baru timbul setelah adanya yang viral itu ya kemarin ya. Jadi sebenarnya uangnya disalurkan untuk apa? Itu yang tahu hanya pemilik, ownernya. Ya, uangnya kenapa butuh uang sampai sebesar itu gitu ya? Kalau kita berbicara OVO, OVO butuh uang 1 triliun untuk apa?
untuk mengembangkan misalnya produknya tidak hanya bisa digunakan secara kalau OVO tuh di mana ya, Grab ya, di Grab aja, tapi bisa digunakan, mungkin bisa kerjasama di Gojek gitu ya. Dia mau mengembangkan yang lainnya, atau OVO mau membentuk suatu kartu gitu ya untuk bisa digunakan oleh nasabahnya. Nah, mungkin butuh uang segitu banyak gitu ya. Tapi kalau Paytron, wah ini cukup ini ya, sulit ya untuk menganalisisnya ya, karena saya belum pernah menganalisis di Paytron. Terus kemudian dia juga tadi betul ya, belum terdaftar di Bank Indonesia ya, khususnya Bank Indonesia, karena dia salah satu transaksi keuangan juga gitu ya. Dan untuk Paytron itu sebenarnya basicnya, deskripsi kerjaannya itu seperti ini, sedekah online ya. Dia pendaftarannya itu bukan transaksi tapi sedekah online. Itu mungkin bisa dikaji lebih dalam gitu ya. Nanti teman-teman pada saat tugas besar boleh mengambil isu itu gitu ya. Kalau saya jujur tidak begitu mengetahui tentang detail dari kenapa dia butuh uang segitu banyak gitu ya. Pertanyaannya yang pertama itu, kenapa Paytron butuh uang sebesar itu untuk apa? Nah, itu yang tahu hanya ownernya ya. Kalau beliau bilangnya, ownernya bilang untuk memutar uang, ya mungkin bisa jadi gitu ya, mungkin bisa jadi benar gitu ya, karena nasabah yang dinaungi banyak sekali gitu. Berarti instansi yang terkait penyelenggara uang iman itu nggak akan menerima uang itu ya, Bu? Iya, seharusnya tidak ya, karena dia pendaftarannya itu untuk transaksi sedekah. Kalau untuk di deskripsinya kalau kita cari itu untuk transaksi sedekah ya, bukan untuk sebagai alat pembayaran. Gitu. Ya. Oke, makasih Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Itu bagus sekali tuh kalau nanti teman-teman tugas besar ambil contoh kasusnya itu, ya, dianalisis lebih jauh gitu ya dengan menggunakan regulasi OJK, BI, itu bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau didiskusikan? Dewa, boleh. Saya ingin bertanya Bu, tadi masih sedikit bingung, kan kalau e-money itu tidak mendapatkan bunga ya Bu. Nah itu padahal kan untuk sekarang e-money itu disimpannya juga pada bank, juga pada perbankan. Nah itu kenapa ya Bu kok tidak mendapatkan bunga? Apakah sebenarnya dapat, tapi bunganya dipakai untuk operasional penyedia e-money itu atau untuk keuntungannya mereka? Begitu. Terima kasih Bu. Oke. Kalau dilihat, kalau saya melihatnya dari pengertian yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ya, bahwa memang kalau instansi itu menerbitkan electronic money, syaratnya adalah tidak ada bunga di dalamnya. Ya, kalau dari pengertiannya seperti itu ya, kita ikutin gitu ya, secara akademis kita mengikuti apa pengertian yang ada di Bank Indonesia. Ya, bahwa memang untuk pemindahan dari transaksi uang tunai ke dalam bentuk elektronik itu tidak ada proses clearing, tidak ada proses lain-lain gitu ya, tidak terlalu sulit untuk mengubah itu ya. Kita hanya mendaftarkan dari uang tunai ke dalam bentuk elektronik, dan proses itu tidak dipungut biaya ya, tidak ada bunganya itu. Jadi tidak ada biaya admin dan juga tidak ada bunganya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi ini tinggal studi case gitu ya. Jadi saya memang lebih banyak kasus-kasusnya gitu ya. Sebenarnya materinya cukup sedikit ya kalau kita lihat ya. Yang banyak adalah diskusi gitu ya dengan teman-teman. Kira-kira ada permasalahan apa sih? Gitu. Ya, ternyata teman-teman ngikutin gitu ya. Ada masalah terkait dengan sistem perbankan dan lain sebagainya. Oke. Boleh kalau masih ada yang mau didiskusikan. Merupakan teknologi autentikasi cerdas kalau sekarang ini ya. Kemudian kemampuannya untuk apa? Untuk belajar secara mandiri yang akan membantu nasabah
pengguna kartu kredit terhindar dari kejahatan kartu kredit. Di mana dia bisa menggunakan kartu kreditnya sih gitu ya. Kemana harusnya saya menggunakan kartu kredit? Nah, solusi-solusi ini ya salah satunya credit card analytic ini terkait dengan masalah big data. Ya, big data ini kan salah satu sebenarnya sumber data yang paling akurat gitu ya, yang dapat digunakan sebagai analisis oleh analis-analis. Ya. Ini adalah salah satu solusi untuk membuat semua proses pada penggunaan kartu kredit ini termasuk data pelanggan, transaksi pelanggan, kemudian pihak-pihak yang terkait dengan pelanggan tersebut ya, ada pemerintah, lokasi, data sosial, dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan seorang analis menganalisis suatu penggunaan kartu kredit. Dan dengan penelusuran berbasis grafik-grafik gitu ya, jadi sekarang untuk membuat satu laporan itu sudah mudah sekali dipahami gitu ya. Kalau dulu kan kalimatnya panjang gitu ya, kemudian membuat laporan tuh harus yang berlembar-lembar gitu ya. Sekarang sudah menggunakan grafik-grafik ya, namanya bisnis intelijen ya. Kalau teman-teman sudah belajar tentang bisnis intelijen, itu kita sudah bisa menggambarkan nasabah ini seperti apa gitu ya, karakteristik transaksinya seperti apa. Nah, itu sangat membantu sekali. Jadi analisis kartu kredit ini dapat membantu sekali untuk penyedia jasa layanannya, baik itu perbankan maupun non perbankan, dan juga nasabahnya dalam menggunakan kartu kreditnya. Ya, sekarang kan sudah berbasis email atau WhatsApp, bahkan ya sudah ada yang setiap transaksi dikirim ke WhatsApp. Kalau SMS memang sudah dari dulu, atau ke email gitu ya, detail dari transaksinya. Di mana kredit analis itu juga dibantu dengan kredit scoring. Ya, kredit card analisis tadi itu dibantu dengan kredit scoring. Ya, seotomatis apapun kredit card analisis itu tetap dibantu dengan konsep dari kredit scoring. Kredit scoring itu apa sih? Ini adalah penilaian kredit. Ya, ini adalah analisa statistik. Jadi metode-metode statistik salah satunya adalah machine learning. Machine learning baik itu prediksi maupun clustering itu dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menilai kelayakan seseorang dalam menerima pinjaman. Jadi limit di dalam kartu kredit yang dipegang oleh nasabah yang menggunakan kartu kredit itu dipengaruhi terhadap kredit scoring. Ya. Jadi bahkan bisa sewaktu-waktu dipangkas. Misalnya sekarang limitnya 7 juta. Karena dia gagal bayar di bulan ketiga misalnya ya, di bulan ketiga dia melakukan kredit, di bulan pertama lancar, di bulan kedua lancar, di bulan ketiga nggak lancar gitu ya, gagal bayar, maka di bulan keempat itu nominal di kartu kreditnya bisa dipotong. Nah, ini berdasarkan kredit scoring. Ya, apakah dia masih layak dengan menggunakan limit 7 juta atau enggak gitu ya. Nah, kredit score ini berkisar nilainya antara 300 sampai 850, dan semakin tinggi nilainya semakin tinggi orang dapat dipercaya secara finansial. Jadi ini menilai segala macam bentuk transaksinya. Ya, jadi variabelnya apa? Ya, peubahnya apa gitu ya? Peubahnya adalah transaksi yang digunakan oleh nasabah dan juga konsep bayar oleh nasabah. Semakin lama dia settlement-nya itu juga akan mengurangi kredit score-nya. Ya, semakin cepat dia settlement untuk pembayaran dari limit kartu kreditnya, nilainya akan naik. Jadi bisa seseorang itu naik turun dalam kredit scoring di salah satu di analisis untuk kredit card. Ya. Sistem kredit scoring ini paling banyak digunakan di dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Ya, ini ditemukan di Amerika. Ya. Kemudian ada yang namanya juga selain kredit card ya, ada yang namanya digital wallet atau dompet digital gitu ya bahasa Indonesianya. Nah, merchant memiliki ekspektasi yang lebih besar dibandingkan konsumen dalam pemanfaatan digital wallet. Ini data diambil 5 tahun gitu ya, untuk
uh, memprediksi tipe-tipe pembayaran 5 tahun ke depan gitu ya maksudnya ya. Ini adalah persentase prediksi. Jadi ada data, kemudian kita prediksikan. Nah, untuk digital wallet saat ini, ya, ekspektasi dari merchant itu cukup tinggi. Tetapi konsumen penggunanya ekspektasinya hanya sekitar 16%. Jadi masih ada gap ya antara merchant dan konsumen ya dari hasil prediksi. Masih secara statistika, nah ini teman-teman kalau mau meneliti pun juga masih bisa gitu ya, karena masih berkembang terkait dengan digital wallet. Ini juga salah satu bentuk perkembangan sistem perbankan ya, yang dulunya tradisional sekarang ternyata ada dompet digital gitu ya. Teman-teman nggak usah bawa dompet secara fisik, sudah ada dompet digital ya. Nah, menurut JP Morgan pada tahun 2017, 16% konsumen Amerika Serikat telah menggunakan digital wallet dalam transaksinya ya, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian selain itu pada saat ini baru 36% yang menerima pembayaran melalui digital wallet. Ini tahun 2017 ya di Amerika ya. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman teliti ya, nilainya bisa berbeda gitu ya, karena saya lihat pengaruh pandemi pun juga orang-orang sudah berubah ya konsepnya ya. Kalau dulu harus cash, harus ketemu langsung penjual dan pembelinya, sekarang sudah cukup banyak berubah ya. Efek dari pandemi ini mengubah pola pikir kita terkait dengan sistem perbankan dan sistem jual beli ya. Nah, risiko-risiko apa saja kalau kita menggunakan transaksi tidak hanya kartu kredit ya, tapi juga mungkin transaksi digital lainnya ya. Kalau di sini penelitiannya terkait dengan kartu kredit, tapi kalau saya lihat di sini untuk penelitian ini bisa digeneralisasi untuk transaksi digital lainnya ya. Nah, ini lokasi peretasan yang sangat sering terjadi kalau seseorang nasabah pengguna kartu kredit itu melakukan perjalanan yaitu traveling. Yang pertama adalah di retail. Ya, tempat-tempat strategis ini sering terjadi ya peretasan terhadap kartu kredit. Kalau kita sedang pergi ke luar negeri gitu ya, ini sasaran empuk gitu ya bagi hacker-hacker untuk meretas kartu kredit kita. Kedua di restoran ya, kemudian lain-lain, dan yang terakhir di hospitality ya, di hotel, restoran, bar dan lain sebagainya. Ini resiko-resiko yang terjadi yang mungkin kedepannya bisa digunakan untuk pemerintah dalam mengurangi resiko-resiko ini ya. Tidak hanya pemerintah ya, kita sebagai pengguna pun juga harus menjaga ya, karena kartu kredit itu bentuknya kan ya masih fisik gitu ya, masih fisik. Jadi harus tetap menjaga transaksi kita dimanapun kita berada gitu ya. Kemudian blockchain ini mampu merevolusi reward dari kartu kredit ya. Jadi ini ada beberapa pengertian gitu ya terkait dengan blockchain. Di sebelah kiri, sistem kerjanya ada di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ya, ini dari kiri ke kanan terus ke bawah ya. Ini adalah cara kerja dari blockchain, dimulai dengan memasukkan blok-blok digital gitu ya, atau gambarannya kita punya satu box gitu ya dengan kode tertentu, kita masukkan di suatu platform. Kemudian kedua pihak menyetujui dan menandatangani private key-nya atau kuncinya ya, PIN-nya untuk satu box itu tadi yang kita masukkan ke dalam platform. Kemudian datanya transaksi divalidasi oleh satu jaringan. Ya, jaringan ini dikelola internasional ya kalau blockchain ya, tidak di negaranya ya. Jadi rule yang digunakan adalah rule internasional. Nah, Indonesia sekarang regulasinya sedang diperbaiki ya terkait dengan blockchain ya. Kita sambil, mungkin teman-teman sudah ada yang menggunakan blockchain ya, kita sambil menunggu ya, karena memang transaksi yang paling aman itu ketika ada regulasi di negara kita ya. Mau itu internasional pun kalau nggak ada regulasinya kita was-was gitu ya, karena nggak ada yang bertanggung jawab ya. Kemudian transaksi selanjutnya setelah transaksi divalidasi oleh jaringan,
itu ditambahkan ke dalam rangkaian transaksi yang ada di keseluruhan platform blockchain, kemudian pembayaran selesai. Ya, nah, nanti di sini ada proses lagi yang namanya pemindahan box-box tadi gitu ya, box yang kita punya, ya bisa diperjualbelikan gitu ya. Kemudian di sini adopsi finansial teknologi, ya mungkin ini bisa juga jadi topik teman-teman untuk tugas besar, bahwa finansial teknologi di Indonesia itu sedang berkembang pesat gitu ya. BI pun mengadakan sandbox gitu ya untuk menggait finansial teknologi yang sedang berkembang ya, startup yang sedang berkembang di Indonesia, untuk kemudian diolah dan dijadikan satu sistem utuh gitu ya. Kalau sudah lepas dari sandbox ya diperkirakan bisa ikut berkembang gitu ya, dengan ikut bersaing dan berkembang dengan produk-produk finansial teknologi yang lainnya. Nah, ini adalah preferensi pengalaman pengguna terkait dengan finansial teknologi yang ada ya. Ini saya ada sumbernya ya. Ini saya ambil dari berita Amerika ya, berita keuangan di Amerika. Kemudian ada yang namanya cashless ya. Ini kalau gambarannya ya kita sudah tidak menggunakan uang tunai lagi gitu ya. Dan mungkin itu akan terjadi di Indonesia asal di pedesaan dan di perkotaan memang sudah difasilitasi dengan infrastruktur yang sama ya. Jadi kita bisa masuk ke yang namanya cashless society. Nah, ini adalah proses transaksinya kalau kita menggunakan pembayaran gitu ya secara cashless. Benefitnya apa sih? Adanya kemudahan yang terjadi ketika kita cashless, kemudian efisiensi waktu gitu ya. Kemudian mudahnya pelacakan karena setiap transaksi itu tercatat. Ya, kita melakukan transaksi pembelian, kita menggunakan kartu dan lain sebagainya yang cashless pokoknya ya, itu kan setiap transaksinya itu tercatat. Kemudian proteksinya jadi lebih aman ya. Nah, tantangan utamanya adalah yang pertama adopsi merchant ya, kita harus mendampingi ya, tidak hanya memberikan nih alatnya untuk pembayaran non tunai, tapi kita juga mendampingi selaku pemerintah dan instansi terkait ya. Kemudian adanya fraud ya atau pencurian terkait dengan keamanan data. Walaupun sudah masuk ke digital, cyber crime itu juga banyak sekali gitu ya. Jadi salah satu tantangannya itu kemudian accessibility ya. Populasi unbanknya tidak memiliki akses ke akun primer pemerintahan. Karena apa tadi, lagi-lagi ya, datanya belum terpusat gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti kan ke depannya mungkin bekerjanya tidak hanya di, mungkin kalau ada yang akademisi ya bisa meneliti gitu ya, yang terkait dengan instansi-instansi terkait bisa mengembangkan gitu ya, terkait dengan tantangan utama yang ada di dunia cashless. Ini ada sedikit pengertian-pengertian, kemudian di sini ada yang namanya Silver Lake Axis ya, ini salah satu contoh platform ya sekompleks ini gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah belajar cloud computing ini mungkin sudah familiar ya platform seperti ini. Jadi gambaran dari platform itu ada apa aja sih gitu ya. Kita ambil dari SIBS. Ini di dalam satu platform itu ada delivery channel, ada presentation delivery dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat detail-detailnya. Dan ini nanti kalau teman-teman membuat pada saat tugas besar membuat misalnya contoh finansial teknologi gitu ya, saingannya UFO, Dana dan lain sebagainya ya, platformnya dibentuk seperti ini, ada sudut pandang dari customer, ada pegawai, ada rekanan gitu ya. Nah, ini contoh aja untuk tugas besar teman-teman, nanti kira-kira akan dibuat seperti ini, harus ada gambarannya seperti ini gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada? Sudah cukup paham? Saya lebih banyak cerita ya. Jadi minggu depan ya, minggu setelah
Lebaran gitu ya, minggu ke-9 nanti teman-teman yang lebih banyak diskusi gitu ya. Jadi setelah nanti kuliah umum di minggu selanjutnya sudah terbentuk kelompok, saya minta bercerita gitu ya terkait dengan kira-kira masalah apa yang harus didiskusikan terkait dengan finansial teknologi, terkait dengan NFT ya, ada di mata kuliahnya. Mungkin ada juga yang mendiskusikan blockchain dan lain sebagainya. Nanti lebih banyak kelompok teman-teman yang akan presentasi gitu ya.